Hai, welcome back to official YouTube channel Puskesmas Rampal Celaka. Bareng sama saya, Sinta Trinovia Kumalasari, penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Rampal Celaka, Kota Malang. Melalui video ini, saya pengen ngajak teman-teman untuk tahu lebih dalam gimana sih sebenarnya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas ketika menangani kasus COVID-19. Nah, ini case-nya khusus banget yang ada di Puskesmas Rampal Celaka, Kota Malang ya. So, sebelum mulai, boleh saya minta tolong untuk mengikuti pretest terlebih dahulu. Jadi, link pretestnya bisa didapatkan di description box di bawah. Karena tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi, sehingga partisipasi teman-teman dalam mengikuti pretest dan post-test sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari video-video edukasi kami selanjutnya. Yeay! Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk mengisi pretest yang ada di link pada description box di bawah. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita cari tahu gimana sih penanganan COVID-19 di Puskesmas Rampal Celaka, Kota Malang. Kasus COVID-19 pertama kali diumumkan ada di Indonesia adalah pada 2 Maret 2020 dan dideteksi pertama kali di Kota Malang pada 18 Maret 2020. Nah, istilah yang perlu kita update pertama adalah kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi ini untuk nyebut seseorang yang terinfeksi positif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil lab PCR maupun antigen, di mana dilakukannya oleh tenaga ahli atau tenaga profesional yang sudah terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan maupun laboratorium yang sudah diakui oleh pemerintah. Istilah yang kedua adalah kasus suspek. Jadi teman-teman, yang disebut dengan kasus suspek ini adalah yang mengalami setidaknya 3 gejala berikut: demam, batuk, pilek atau hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, diare, nyeri otot, mual muntah, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa, dan juga pernah mengalami kontak erat dengan pasien konfirmasi positif COVID-19. Istilah yang ketiga adalah kontak erat. Yang disebut dengan kontak erat adalah mereka yang memiliki riwayat kontak fisik secara langsung kurang lebih 15 menit dengan radius 1 meter dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Kedua adalah mereka yang berkontak fisik secara langsung dengan pasien atau kasus terkonfirmasi COVID-19. Sentuhan fisiknya apa aja? Bisa salaman, bisa cipika-cipiki, bisa berpelukan. Istilah selanjutnya adalah isolasi. Pasti kalian udah sering banget denger ini. Isolasi ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memisahkan antara orang yang sehat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga bisa meminimalisir resiko penularan COVID pada orang yang sehat. Selanjutnya, kita bakal bahas gimana sih kalau misalnya ada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau disuspek positif COVID-19. Jadi guys, apabila seseorang itu suspek COVID-19, akan direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan PCR atau antigen. Dan apabila hasil menunjukkan positif, maka seseorang tersebut akan diminta untuk melakukan pengobatan dan juga melakukan isolasi. Seseorang yang akan melakukan isolasi akan dianjurkan untuk melakukan isolasi di tempat khusus atau isolasi terpusat. Nah, di Kota Malang sendiri sudah disediakan 2 tempat isolasi khusus, yaitu pada rumah sakit lapangan dan juga di safe house.
So udah nggak ada nih alasan untuk kita apabila terkonfirmasi positif COVID-19 enggan melakukan isolasi dengan benar. Karena dengan kita melakukan isolasi mandiri dan dengan kita mendapatkan penanganan yang tepat, ini bisa dengan cepat memutus mata rantai penularan COVID-19, utamanya di lingkungan terdekat kita. Ada beberapa kondisi yang memaksa seseorang tidak bisa melakukan isolasi di isoter maupun di safe house. Misalnya karena dia tidak bisa mandiri melakukan kegiatan sehari-hari karena sudah usia ataupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ada solusi yang bisa kami tawarkan bagi mereka yang tidak bisa melakukan isolasi di isoter maupun di safe house, yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi, nggak sembarang orang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Setidaknya harus memenuhi kriteria klinis dan juga kriteria rumah. Apa tuh? 1. Usia mereka kurang dari 45 tahun. 2. Mereka tidak memiliki komorbid penyakit tertentu. 3. Mengalami gejala ringan atau tanpa gejala. Syarat rumah yang bisa digunakan untuk melakukan isolasi mandiri adalah: pertama, tersedia kamar tidur yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, tersedia kamar mandi di dalam rumah yang terpisah khusus digunakan oleh pasien terkonfirmasi COVID-19. Sebelum video edukasi ini selesai, saya ingin minta partisipasinya lagi untuk mengisi link post-test yang ada di description box. Jadi, seperti pretest yang tadi, ini hanya 2-3 menit saja. Jadi jangan lupa setelah video ini selesai untuk klik post-test yang ada di description box. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Bye-bye!